Materi saya hari ini, yang pertama tentang CRISPR-Cas9, yang kedua adalah tentang farmakogenomik. Teknologi dalam biologi molekuler itu berkembang sangat cepat, salah satunya adalah teknologi untuk mengedit gen. Jadi ini adalah gunting molekuler. Ada 3 teknologi yang sudah dikenal. Yang pertama ada yang namanya ZFN, yang kedua adalah TALENs, dan yang ketiga adalah CRISPR-Cas9. Nah, di antara ketiga teknologi ini, CRISPR-Cas9 itu yang paling populer dan sekarang paling banyak digunakan. Mengapa? Karena teknologi ini dikatakan paling cepat, faster, more precise, more efficient, and more cost effective. Jadi dikatakan lebih murah gitu ya, lebih efisien dan lebih precise dalam memotong DNA. CRISPR-Cas9 itu banyak digunakan untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit, baik yang berupa penyakit monogenik seperti hemofilia, anemia bulan sabit, cystic fibrosis, dan lainnya, tetapi juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit kompleks seperti kanker, kardiovaskuler, diabetes mellitus, HIV/AIDS, penyakit saraf, dan sebagainya. Selain itu, teknologi ini juga bisa diaplikasikan di bidang pertanian dan juga peternakan, ya, misalnya untuk memperbaiki kualitas tanaman ataupun hewan misalnya. Jadi di konteks ini karena kita di bidang farmasi, maka kita akan membahas CRISPR-Cas9 terkait aplikasinya di bidang kesehatan. Nah, jadi sejarahnya, CRISPR ini kepanjangan dari Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats, Cas9. Pertama kali ditemukan tahun 87 pada bakteri E. coli. Namun, 20 tahun berikutnya, tahun 2007, CRISPR-Cas9 ini baru diketahui bahwa ini merupakan sistem imun pada prokariot, yaitu pada bakteri dan arkebakteri. Jadi arkebakteri adalah prokariot, yang mana ini adalah jenis bakteri yang sangat tahan pada kondisi ekstrim, baik itu pada kondisi suhu tinggi, kemudian misalnya pada tekanan tinggi dan sebagainya. Jadi ini merupakan pertahanan dari prokariot untuk melawan faga, yaitu virus yang menginfeksi bakteri ataupun plasmid atau DNA yang lain dari luar. Jadi nanti CRISPR ini berfungsi memotong bagian kecil dari DNA faga, kemudian menyimpan potongan DNA faga tersebut. Dan kalau pada periode berikutnya bakteri terinfeksi faga, maka CRISPR ini akan lebih cepat untuk mengenali dan melawan faga. Jadi ini adalah gambar dari faga. Faga atau bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri, seperti ini. Nah, jadi setelah dipelajari, ini ada struktur CRISPR-Cas9. Strukturnya adalah unik. Kenapa unik? Karena CRISPR-Cas9 ini terdiri atas urutan nukleotida atau sequence dengan repetisi pendek yang muncul berulang-ulang. Nah, seperti ini ya. Jadi ada daerah yang disebut dengan spacer, CRISPR, dan seterusnya seperti ini. Dan di depannya itu ada yang namanya Cas opron. Di sini ada banyak protein Cas ya, ada Cas1, Cas2, Cas3, Cas9 ya. Tapi nanti yang paling banyak digunakan adalah Cas9. Jadi seperti ini adalah susunan dari CRISPR-Cas9 yang ada pada kromosom bakteri atau arkebakteri. Nah, teknologi ini atau fenomena CRISPR-Cas9 itu kemudian menjadi perhatian seorang peneliti yang bernama Carpentier dan Doudna. Dia mempelajari fenomena sistem imun pada bakteri ini, kemudian berpikir, bagaimana kalau teknik ini diaplikasikan untuk mengedit genom yang nanti bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi kedua peneliti ini akhirnya membuat CRISPR-Cas9 sintetik. Nah, jadi komponen lebih sederhana. Jadi pada sistem ini ada 2 komponen. Yang pertama disebut dengan guide RNA atau RNA pemandu. Kedua adalah Cas9. RNA pemandu itu berfungsi mengarahkan Cas9 terkait lokasi dan urutan DNA yang harus dipotong.
Jadi ada yang berwarna biru ini. Dan Cas9 nanti adalah enzim pemotong. Jadi nanti dia akan memotong urutan DNA yang sudah ditunjukkan oleh RNA pemandu. Jadi seperti ini. Jadi yang biru ini adalah gen RNA. Dan dia menunjukkan, oh ini loh yang nanti harus dipotong. Nah ini. Jadi yang berwarna ungu tua ini adalah urutan yang nanti harus dipotong oleh Cas9. Nah ini, jadi ini masih baru, 2020 kemarin. Gitu. Jadi berkat penemuannya terkait CRISPR Cas9, kedua peneliti ini mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia. Karena disampaikan bahwa teknologi ini sangat bermanfaat, terutama di bidang kesehatan. Sehingga kedua peneliti ini mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 2020. Jadi masih baru. Nah ini saya memberikan sedikit pengalaman saya. Jadi pada tahun 2009 saya berkesempatan ini untuk mengunjungi labnya Carpentier gitu ya. Jadi Carpentier ini bekerja di Max Planck Institute di Berlin, Jerman, dan saya waktu itu berkesempatan ke sana gitu ya. Jadi mengikuti summer school untuk belajar di Max Planck ini. Baik. Jadi secara umum ini adalah mekanisme kerja dari CRISPR-Cas9 ya. Jadi nanti protein Cas ini akan membentuk kompleks dengan RNA pemandu ya. Kemudian kompleks ini akan mengenali urutan DNA yang harus dipotong. Nah, jadi setelah kompleks ini mengenali urutan DNA yang tersebut, kemudian Cas9 akan memotong urutan DNA tersebut. Nah, setelah itu nanti kedua DNA ini kemudian disatukan kembali ya, disatukan kembali oleh enzim yang ada di dalam sel. Jadi sederhana prinsipnya. Jadi RNA guide menunjukkan lokasi atau urutan DNA yang harus dipotong, Cas9 kemudian memotongnya. Nah, aplikasi untuk apa saja? Yang pertama adalah CRISPR ini telah diujikan pada tikus. Ya, jadi di sini CRISPR-Cas9 digunakan untuk terapi penyakit yang namanya DMD, Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi DMD ini merupakan penyakit genetik yang terjadi karena adanya mutasi pada gen penyandi protein dystrophin. Jadi gen ini ada pada kromosom X, tepatnya di lengan pendek dari kromosom X. Ini lengan pendek, lengan panjang gitu ya. Nah, kalau terjadi mutasi pada gen penyandi dystrophin, maka nanti efeknya dystrofinnya tidak dihasilkan. Dampaknya apa? Banyak. Kenapa? Kan dystrophin ini ternyata berfungsi untuk menjaga keutuhan sel otot. Baik itu yang berada pada otot jantung, kemudian otot pernafasan dan sebagainya. Artinya kalau otot ini mengalami kerusakan, nanti akan berdampak pada kerusakan organ juga. Baik itu jantungnya, kemudian pernapasannya, atau mungkin terkait motorisnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada waktu itu mengujinya pada tikus. Jadi tikusnya sengaja dibuat mengalami DMD, jadi dimutasi. Gen penyandi dystrophinnya dimutasi, dan mutasinya itu terletak di ekson. Nah, kalau Anda masih ingat bahwa gen eukariot itu unik karena dia ada bagian namanya ekson, ada intron. Ekson ini adalah bagian yang menyandi protein, intron adalah bagian yang tidak menyandi protein. Nah, mutasinya itu terjadi pada ekson, yaitu ekson 23. Jadi nanti CRISPR-Cas9 itu dirancang untuk memotong ekson 23. Nah, di sini ya. Jadi ini nanti yang mempengaruhi terkait DMD tadi. Yang kedua, ini sudah diujikan di tikus juga, walaupun pertama diuji pada sel kultur. CRISPR-Cas9 digunakan untuk terapi HIV. Nah, kalau Anda lihat slide di sini bahwa ini adalah siklus hidup dari HIV. Secara umum ada 5 tahap, dan nanti HIV itu masuk ke dalam sel sistem imun, yaitu sel T, CD4, ya, itu pertama harus menempel dulu attachment. Gitu. Jadi dia berikatan pada reseptor CD4 yang ada pada permukaan sel. Selain pada reseptor CD4, ternyata HIV ini punya reseptor yang lain. Ya. Jadi ada namanya koreseptor yang disebut dengan CCR5 atau CXCR4. Ini adalah reseptor dan koreseptor untuk HIV,
sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, nanti setelah masuk ke dalam sel, materi genetik dari HIV itu akan mengalami transkripsi balik ya, karena dia merupakan virus RNA. Dari RNA menjadi DNA, DNA akan direplikasi, kemudian akan mensintesis komponen-komponen dari virus ya, protein-protein virus, kemudian ada proses assembly, perakitan komponen virus, baru nanti dia keluar dari sel setelah terbentuk virion, yaitu adalah partikel virus yang utuh. Nah, CRISPR itu menginterupsi proses ini. Jadi yang pertama, CRISPR ini adalah menginterupsi bagaimana agar HIV itu tidak masuk ke dalam sel dengan cara memotong gen yang mengkode CCR5 atau CXCR4. Jadi intinya adalah dia merusak pintu masuk dari HIV. Tetapi yang ini bukan CD4 ya, tapi yang CCR5 atau CXCR4. Ini strategi yang pertama. Jadi kalau CCR5 ini dirusak, maka nanti HIV tidak bisa binding sehingga virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Yang kedua, targetnya adalah dia merusak DNA virus. Jadi pada saat ini RNA itu akan menjadi DNA, itu nanti bisa dirusak oleh CRISPR. Nih, jadi di tahap ini, di tahap perubahan RNA menjadi DNA ini. Dan yang ketiga, ini adalah merusak virus, terutama adalah enzim integrase. Jadi integrasi ini adalah enzim yang dimiliki oleh virus sehingga virus ini bisa bergabung dengan kromosom inang. Jadi CRISPR ini merusak integrasinya. Harapannya nanti virusnya ini tidak bisa bergabung dengan kromosom sel inang. Nah ini ya, jadi ini adalah reseptor dari HIV, yang utama adalah CD4, yang koreseptornya ada CCR5. Ternyata di dunia ada populasi itu yang tidak memiliki reseptor CCR5. Jadi ada suatu mutasi, yaitu delesi, berupa hilangnya 32 nukleotida pada gen pengkode CCR5. Dampaknya apa? Dampaknya adalah individu ini tidak akan pernah terinfeksi HIV. Dia kebal terhadap HIV. Itu yang menjadi dasar CRISPR ya. Jadi kalau misalnya secara alami ada individu yang tidak punya CCR5, maka kalau CCR5 dihilangkan, individu tersebut menjadi kebal terhadap HIV. Seperti itu adalah idenya. Mengapa digunakan CRISPR-Cas9 untuk menghilangkan CCR5. Nah, ini adalah beberapa sudah diuji. Jadi memang targetnya sebagian ada CCR5, ada beberapa CXCR4. Jadi targetnya adalah reseptor pembantu ya, koreseptor dari HIV. Nanti silakan dilihat jurnalnya ya. Jadi ini adalah urutan DNA yang akan dipotong tadi oleh Cas9. Jadi dipelajari dahulu kira-kira seperti apa yang harus dipotong urutannya, dan ini yang nanti akan dihilangkan melalui teknologi CRISPR-Cas9. Nah, yang kedua, CRISPR ini digunakan untuk mengendalikan nyamuk Anopheles ya. Jadi nyamuk ini merupakan vektor untuk penyakit malaria. Jadi idenya adalah melakukan modifikasi gen double sex. Jadi gen ini nanti menyebabkan betina itu tidak dapat bereproduksi atau dia tidak dapat menggigit manusia. Jadi nanti setelah beberapa generasi akan hilang populasi nyamuk ini atau berkurang. Nah, kalau populasi nyamuknya berkurang, maka nanti harapannya penyakit malaria itu tidak ada vektornya, sehingga dapat dihilangkan gitu ya. Ini adalah CRISPR-Cas9 yang digunakan untuk mengendalikan nyamuk Anopheles. Jadi targetnya adalah memodifikasi gen double sex. Kalau gennya dimodifikasi, harapannya nyamuk betinanya tidak dapat berproduksi, sehingga nanti populasinya menjadi berkurang. Berikutnya, idenya adalah CRISPR ini untuk terapi kanker. Jadi ada beberapa gen yang terlibat dalam kanker, ada gen oncogen dan ada tumor suppressor gen. Jadi nanti di situ targetnya. Targetnya adalah memodifikasi oncogennya, knockout ya. Jadi menghilangkan oncogennya atau tumor suppressor.
Nah, yang kedua, kalau Anda masih ingat, saya pernah menyampaikan telomer. Telomer ini adalah ujung kromosom, ya, strukturnya unik, yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas kromosom. Namun, jika telomer ini terus mengalami pemanjangan, maka nanti dia bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi CRISPR ini prinsipnya adalah nanti memodifikasi agar telomernya ini tidak mengalami pemanjangan secara kontinu, sehingga nanti kankernya bisa dihambat. Ini adalah ide untuk terapi kanker. Satu lagi, ya, jadi CRISPR ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk banyak hal, ya. Salah satunya adalah mungkin bisa digunakan untuk membuat custom babies. Gitu. Jadi nanti Anda bisa membuat bayi yang memiliki karakter yang Anda inginkan. Oh, misalnya pengen hidungnya mancung, gitu ya, atau mungkin memiliki bayi yang kulitnya putih dan sebagainya. Tetapi memang sampai saat ini CRISPR ini tidak boleh diaplikasikan untuk memodifikasi manusia. Nah, jadi ada suatu hasil, ya, ada saya nggak tahu Anda mengikuti apa tidak, tahun 2018, ya, sekitar 2018 itu ada seorang peneliti, ya, peneliti dari Cina itu melakukan modifikasi terhadap embrio, ya. Jadi ceritanya adalah ada pasang suami istri yang bernama Grace dan Mark itu melakukan program bayi tabung. Jadi si Mark ini, suami ini adalah menderita HIV positif. Nah, dari program ini ternyata berhasil dan di situ dilahirkan 2 anak kembar, diberi nama samaran Lulu dan Nana. Tetapi ternyata pada gen Lulu dan Nana itu dimodifikasi oleh Jianku. Jadi saat embrio, jadi pada saat sel tunggal, Jianku itu mengedit DNA dari Lulu dan Nana. Jadi yang diedit adalah ini, gen CCR5 tadi. Gen CCR5 itu diedit dengan harapan nanti Lulu dan Nana ini akan terbebas dari HIV. Ya. Tapi ternyata tidak berhasil penelitiannya, gitu ya. Dan ini ternyata akhirnya mendapat tentangan dari dunia karena dikatakan bahwa mengedit genom pada manusia itu melanggar kode etik ilmiah, gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya memungkinkan, ya, kita mengedit genom pada manusia, tetapi tergantung tujuannya. Kalau memang itu untuk terapi, itu diperbolehkan, tapi kalau yang seperti ini kasusnya ini adalah dilarang. Nah, jadi terkait CRISPR-9, ya, nanti silakan lebih lanjut Anda baca jurnal ini, silakan dibaca jurnalnya, atau Anda bisa melihat film ini. Saya membaca sinopsisnya. Film ini adalah bercerita tentang teknologi CRISPR-Cas9, ya. Di situ ada digambarkan bagaimana CRISPR ini bisa digunakan untuk memodifikasi organisme, ya. Nanti silakan dilihat filmnya. Baik, itu adalah topik tentang CRISPR-Cas9. Yang berikutnya adalah saya akan menyampaikan topik tentang farmakogenomik. Jadi farmakogenomik ini harapannya adalah nanti tercapai yang namanya the right drug to the right persons. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi respon individu terhadap obat. Ya, ada kepatuhan minum obat, usia penderita, keparahan penyakit, ya, gaya hidup, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang satu lagi itu yang disebut dengan faktor genetik. Jadi inilah menjadi kajian dari farmakogenomik, ya. Jadi seberapa besar pengaruh faktor genetik terhadap respon individu terhadap obat. Nah, jadi farmakogenomik itu merupakan kombinasi antara ilmu farmakologi dan genomik, ya, mempelajari gen dan fungsinya. Farmakogenomik difokuskan pada pemahaman bagaimana variasi genetik itu mempengaruhi respon individu terhadap obat. Jadi nanti harapannya obat-obatan itu dapat dibuat khusus dan disesuaikan dengan susunan genetik pada individu. Personalized medicine, begitu ya. Jadi nanti harapannya adalah dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan terapi obat atau meminimalkan efek samping atau efek toksik dari obat. Nah, ini adalah gambarannya, ya. Mengapa ada farmakogenomik? Jadi nanti ada namanya polimorfisme. Ini seperti ini gambarannya. Dalam suatu populasi ada beberapa individu itu yang gennya itu ada variasi. Jadi di sini ada 3 individu digambarkannya. Individu
Yang berwarna biru itu G-nya seperti ini. Jadi ada bahasa A, adenin ya, adenin, timin, dan sebagainya. Pada individu yang berwarna kuning, ini ternyata ada variasi pada gennya, yaitu yang berwarna merah ini, C. Yang berwarna ungu itu ada variasi di sini, G. Nah, ternyata ketiga individu ini saat diberikan obat yang sama, maka responnya akan berbeda-beda. Kalau obat ini diberikan kepada individu yang berwarna biru, maka dia efektif. Yang berwarna kuning non-efektif, berwarna merah atau ungu ini menjadi berefek samping membahayakan. Nah, jadi adanya polimorfisme genetik, variasi genetik pada ketiga individu ini menyebabkan responnya terhadap obat berbeda-beda. Apa yang menyebabkan polimorfisme? Jadi nanti dikenal yang namanya SNP atau SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Nah, jadi kalau Anda masih ingat bahwa genom manusia itu panjangnya 3 billion pasang basa. Nah, dalam 3 billion pasang basa, dalam 3 miliar pasang basa itu terdapat sekitar 1,6 sampai 3,2 juta SNP. Nah, jumlah inilah yang menyebabkan adanya variasi genetik sehingga respon terhadap obat itu menjadi berbeda-beda. Nah, seperti ini ya, ini adalah sama seperti slide sebelumnya, bahwa ternyata adanya polimorfisme variasi genetik dari individu nanti akan menyebabkan perbedaan terhadap pengobatan. Nah, seperti ini. Nah, dampaknya apa? Bahwa SNP ini nanti dampaknya ke protein. Kalau terjadi mutasi pada salah satu basanya, maka nanti bisa jadi proteinnya itu menjadi berbeda, baik dari segi strukturnya ataupun fungsinya. Jadi mutasi atau perubahan urutan basa pada gen itu nanti akan mempengaruhi struktur protein atau fungsi protein tersebut. Bisa jadi nanti nggak berfungsi proteinnya. Nah, manusia itu memiliki sekitar 30.000 sampai 40.000 gen. Ya, jadi genom kita, jadi genom adalah kumpulan gen yang dimiliki organisme, itu memiliki sekitar 30.000 sampai 40.000 gen. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ke semua gen ini harus dipelajari untuk mempelajari farmakogenomik? Ternyata tidak gitu ya. Jadi ada 3 fokus ya. Jadi nanti fokusnya adalah mempelajari gen-gen yang terlibat dalam metabolisme obat, gen-gen yang terlibat dalam transport obat, dan gen-gen yang terlibat dalam reseptor obat. Jadi 3 ini. Ya. Nanti berapa besar pengaruh ketiga gen ini? Dan ternyata dari hipotesis Tang et al. Itu variasi genetik itu mempengaruhi 20 sampai 95% respon individu terhadap obat. Cukup besar ternyata ya. Jadi idealnya kalau kita sakit gitu ya, mau dikasih obat, dicek dulu secara genetik ya. Nanti bisa ditentukan obatnya itu apa, berapa dosisnya dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah gen-gen yang terlibat dalam metabolisme obat. Nah, ini Anda lebih tahu dari saya ya. Jadi, enzim sitokrom P450 ini adalah enzim yang memang banyak terlibat dalam metabolisme obat. Nanti silakan dilihat ya, kira-kira obat-obat apa saja yang metabolismenya itu melewati ini ya, melewati atau melibatkan enzim sitokrom P450. Dan nanti pasti akan dipelajari variasi genetiknya seperti apa. Nah, ini adalah penamaannya seperti apa ya, kenapa diberi nama sitokrom P, itu adalah ada nomenklaturnya, nanti silakan dilihat. Ini juga jenis-jenis ya, jenis-jenis sitokrom P450, nanti silakan dilihat juga, terkait juga fungsinya seperti apa. Nah, ini mungkin Anda juga sudah pernah mengenal ini ya, ada namanya warfarin. Jadi ini merupakan suatu antikoagulan oral yang berfungsi untuk mencegah pembekuan atau pengumpulan darah ya, dengan cara menghambat enzim VKORC1. Enzim epoxide reduktase kompleks 1. Enzim ini berperan untuk sintesis vitamin K. Jadi ini kan bertentangan ya. Kalau warfarin ini adalah untuk
mencegah pembekuan, sementara vitamin K ini adalah untuk pembekuan darah. Jadi nanti kalau misalnya FKORC1 dihambat, maka vitamin K tidak dihasilkan sehingga proses pembekuan darahnya dapat dihambat. Nah, ternyata setelah dipelajari ada beberapa variasi genetik pada FKORC1. Anda bisa lihat di slide di situ. Misalnya ada perubahan basa. Jadi pada basa ke 3673 itu ada perubahan basa G menjadi A, ya. Jadi basa guanin menjadi adenin. Atau pada VKORC yang lain ada perubahan basa dari C menjadi T. Atau ada lagi variasi yang lain, yaitu perubahan basa dari G menjadi A, yaitu pada basa ke 9041. Nah, ini nanti bisa berbeda-beda responnya ya. Diketahui bahwa kalau seorang individu itu memiliki variasi genetik yang berupa ini ya, G9041A, maka nanti untuk pengobatannya dia membutuhkan warfarin yang lebih tinggi dosisnya dibandingkan kalau tidak ada variasi genetik pada FKORC1 ini. Jadi ini nanti akan berbeda-beda responnya terhadap warfarin. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ada pasien kanker 5FU itu ya, fluorourasil. Jadi nanti 5FU ini adalah targetnya adalah enzim timetidat sintase atau TS yang dikode oleh gen TYMS. Jadi diketahui bahwa kalau terjadi variasi genetik pada gen TYMS maka akan memengaruhi respon individu terhadap FU. Kemudian kalau yang pertama adalah gen-gen yang terlibat untuk metabolisme obat ya, jadi gen-gen yang menyandi enzim untuk metabolisme obat. Yang kedua adalah yang dipelajari adalah gen-gen yang menyandi untuk protein yang fungsinya adalah untuk transport obat, ya, jadi drug transporter. Jadi nanti ada protein ABC, ini adalah suatu sekelompok protein yang nanti berperan untuk transport obat. Jadi gen-gen ini ya ada 49 gen yang terlibat menyandi ini ya ABC transporter ini. Jadi nanti kalau terjadi variasi genetik pada gen-gen ini tentu saja akan memengaruhi responnya terhadap pengobatan. Nah, silakan dilihat di sini ya. Jadi ini adalah beberapa protein yang berperan untuk transport obat. Variasi genetik pada gen yang mengkode protein transport itu nanti akan berpengaruh terhadap pengobatan atau efek sampingnya. Ini juga sama. Nah, yang terakhir adalah gen-gen yang mengkode protein reseptor. Jadi kalau terjadi mutasi gen yang mengkode reseptor, nanti juga akan mempengaruhi respon pengobatan. Jadi misalnya adalah pada reseptor HER2. Ini adalah reseptor untuk Herceptin, salah satunya gitu ya. Jadi kalau terjadi variasi genetik pada gen-gen penyandi reseptor HER2, maka nanti akan berpengaruh terhadap obat anti kanker yang diberikan. Jadi misalnya kalau pada kanker payudara itu ada namanya antibodi monoklonal Herceptin yang digunakan untuk terapi kanker. Kalau terjadi overekspresi pada reseptor HER2, tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap dosis yang harus diberikan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pada misalnya pada kasus kanker akan terjadi overekspresi reseptor HER2 dan ini nanti akan berpengaruh terhadap dosis Herceptin yang harus diberikan. Nah, ini obat lain yang kerjanya juga dipengaruhi oleh variasi genetik, ya, ada kodein, ada carbamazepine dan sebagainya. Nanti silakan dilihat, ini yang dipengaruhi adalah terkait enzimnya, atau drug transporternya, atau reseptornya, terkait obat-obat ini. Jadi ini saya sampaikan pada kuliah pagi ini, ada 2 topik, yaitu CRISPR-Cas9 dan farmakogenomik.